92,4 Del FM Connecting You to Toba. Bersama saya Evangelis Gottlieb Yoyakinto di Renungan Rohani Kristen di minggu hari ini. Sebelum kita mulai dalam renungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sangat bersyukur atas pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh sedikit mendengarkan, bahkan belajar akan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman Del yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Teman Del yang diberkati oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Teman Del yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita memasuki minggu Advent yang kedua, dan pembacaan firman Tuhan hari ini kita menemukan seruan Yohanes yang sangat mendasar dan merupakan inti berita yang Tuhan inginkan. Dan ini harus kita pelajari dan mengetahuinya. Sebagai anak Tuhan, kita harus tahu peran kita. Kita harus tahu siapa diri kita. Kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita setiap hari, agar kita dapat belajar dan kita dapat menghidupi apa yang Tuhan inginkan melalui pembacaan hari ini. Teman Del yang diberkati oleh Tuhan, sebelumnya saya mengatakan bahwa seruan Yohanes sangat mendasar dan merupakan inti berita yang Tuhan inginkan. Pertanyaannya, mengapa mendasar dan merupakan inti berita yang Tuhan inginkan? Yang pertama adalah mendasar karena hidup manusia telah melenceng dari apa yang Tuhan inginkan. Dalam konteks ayat ini, kita menemukan bahwa pada zaman itu, orang-orang Israel merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan mereka adalah umat pilihan, sehingga mereka bebas melakukan apa saja yang diinginkan hati mereka. Mereka merasa hidup mereka benar di hadapan Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki dosa sama sekali karena mereka adalah keturunan Abraham. Walaupun kenyataannya mereka jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Karakter mereka tidak mencerminkan mereka adalah keturunan Abraham. Hidup mereka bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi cerminan Abraham. Kehidupan mereka dalam iman pun jauh dari harapan. Kita tahu bersama teman Del bahwa Abraham adalah bapak segala orang beriman.
Maka seharusnya karakter dan hidup mereka adalah kehidupan yang memiliki kehidupan yang mencerminkan iman yang sesungguhnya. Tetapi kita lihat bahwa ternyata kehidupan mereka tidak seperti yang Tuhan inginkan. Maka itu dalam hidup ini, teman Del, kita harus memiliki iman yang sungguh. Kita harus percaya bahwa Allah yang akan menuntun, melindungi, dan membawa kita kepada keselamatan. Dan karena kita adalah orang percaya, karena kita adalah orang beriman, maka karakter kita harus mencerminkan kita adalah anak Tuhan. Terkadang kita lalai dan akhirnya kita tidak melihat kesempatan demi kesempatan sebagai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan satu hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus melihat bahwa iman saya harus menunjukkan bahwa iman saya benar dalam segala karakter kita, dalam segala pikiran kita. Maka itu menjadi orang Kristen bukan hanya karena kita memiliki kalung salib, memiliki poster atau gambar tentang Yesus di rumah kita, dan lain-lain sebagainya. Tetapi justru kita harus menghidupi kebenaran Allah dalam diri kita agar kita dapat menjadi contoh bagi orang lain. Sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Masih bersama saya, Evangelis Godlive Yoyakinto di dalam Renungan Rohani Kristen. Teman Del yang diberkati oleh Tuhan, seruan Yohanes mendasar karena inti berita yang Tuhan inginkan adalah adanya pertobatan. Sebagaimana kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga, ada seruan Yohanes untuk bertobat. Kata pertobatan dalam bahasa Yunani adalah metanoia, yang memiliki arti perubahan pikiran, perubahan hidup, atau pembaharuan hati. Jika tadinya segala pikiran kita terarah pada hal-hal yang negatif, segala pikiran kita hanya untuk diri sendiri dan jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Tadinya hidupnya jauh dari Tuhan, segala perbuatannya melangkah kepada hal dosa. Mulutnya penuh dengan tipu muslihat, penuh hujatan, penuh makian. Tadinya hatinya menjauh dari Tuhan, hatinya penuh dendam, iri hati, sakit hati kepada sesama. Sekarang diserukan oleh Yohanes untuk melakukan pertobatan sejati. Itulah esensi, itulah berita, itulah dasar dari iman kita, bahwa kita harus meninggalkan segala sesuatu yang seperti itu. Kita harus memiliki karakter yang hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Maka itu teman Del, pertobatan adalah kita harus berbalik 180 derajat. Bertobat artinya meninggalkan, menjauhi segala sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan. Bertobat bukan sesuatu yang dilakukan dengan pura-pura, bukan dengan setengah hati, tapi harus dengan sepenuh hati. Karena Tuhan selalu melihat hati. Dia bukan melihat fisik. Tuhan selalu melihat hati kita. Apakah kita tulus? Apakah kita sepenuh hati mau hidup untuk Dia, mau melayani Dia atau tidak? Jadi teman Del yang diberkati oleh Tuhan, saudara juga mungkin atau teman Del mungkin juga berkata, tapi dosa saya sangat banyak. Apakah Allah dapat mengampuni saya? Itulah pertanyaan yang sering dihadapi oleh kebanyakan orang. Saya sudah melakukan banyak sekali dosa. Apakah Allah mau mengampuni saya?
Alkitab berkata, teman Del, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini berarti bahwa ketika kita sadar akan dosa, kita mengakui akan dosa kita di hadapan Tuhan, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dan akhirnya Dia akan menyelamatkan, menyucikan kita, baik pikiran kita, baik dalam karakter kita, bahkan hati kita pun akan diperbaharui. Sebagaimana di dalam pembacaan kita hari ini. Di dalam ayatnya yang keempat, di sana ada suara yang berseru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Sebagaimana tema kita hari ini. Setiap lembah akan ditimbun. Demikian juga dengan hati yang berbengkok-bengkok, pikiran yang tidak jelas, hati yang jauh dari Tuhan. Mari kita luruskan, mari kita perbaiki melalui kekuat kuasa Roh Kudus, meminta pertolongan dari Tuhan. Ingat bahwa pertobatan adalah awal dari segala sesuatu. Pertobatan adalah awal untuk menerima berkat keselamatan dari Allah. Sebagaimana kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga, Dia akan mengampuni dosamu. Bahkan di ayat yang keenam, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ini berarti bahwa ketika kita bertobat sungguh-sungguh, ketika kita datang mengakui segala dosa kita di hadapan Dia, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan Dia akan menyelamatkan kita. Sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan pujian berikut ini. 92,4 Del FM Connecting You to Toba, masih bersama saya Evangelis Kutlif Yoyakinto. Teman Del yang diberkati oleh Tuhan, bertobat adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup ini. Dalam kehidupan kita setiap hari kita selalu jatuh dan jatuh. Dalam pikiran, melalui mata tindakan kita, dalam rumah tangga kita. Mungkin kita sedang membenci sesama kita. Tapi Tuhan hari ini, dalam penantian kita menantikan kedatangan Kristus, mari kita memperbaharui semuanya. Mari kita menyucikan hati kita. Mari kita membereskan hati kita. Mari kita terus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, sebagaimana yang telah kita dengar di minggu kemarin tentang mempersiapkan hidup untuk hidup dalam kekudusan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Mari kita menerima pesan Tuhan ini dan kita hidupi serta kita sebarluaskan kepada semua orang, supaya orang bertobat. Mulai dari orang-orang di sekitar kita. Karena kita adalah manusia yang lemah. Karena kita adalah manusia yang mudah jatuh dalam dosa. Maka itu kita harus meminta pertolongan Tuhan. Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah seluruh hidup dan tubuhmu agar Tuhan yang memimpin hidupmu. Dengan engkau mempersembahkan hidupmu, tubuhmu, maka percayalah bahwa dalam kehidupanmu setiap hari akan dipimpin, disertai oleh Tuhan. Dan segala pikiran hati akan terarah hanya kepada Tuhan, karena Tuhan ada bersamamu. Dengan engkau mempersembahkan, maka itu adalah ibadah yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dan tertabur dalam hati kami. Dan akhirnya kami memiliki hati yang mau bertobat dari segala dosa. Biarlah akhirnya kami boleh menerima keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami menyerahkan seluruh pekerjaan, bahkan aktivitas apa yang kami lakukan hari ini. Biarlah semua aktivitas kami boleh
berlandaskan kebenaran, dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami, ini sembahyang kami dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.